Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Setio Digdo dengan NIM G00233104 dari kelompok B4. Di sini saya akan membuat laporan anatomi blok 2.2 tentang kardiorespirasi. Oke, jadi dalam presentasi kali ini saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu yang pertama ada faring, yang kedua ada cor atau jantung, dan yang ketiga ada diafragma dan mediastinum. Yang pertama faring. Jadi faring itu terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, faring yang berhubungan dengan nasal atau hidung. Lalu ada orofaring, faring yang berhubungan dengan mulut atau oral, disebut orofaring. Dan yang bawah itu laryngofaring yang berdekatan dengan laring. Next. Jadi nasofaring itu terletak di posterior dari cavum nasi, keduanya dihubungkan oleh conae. Lalu ada bagian yang namanya opte. Opte itu singkatannya ostium pharyngeum tuba auditiva eustachi, yaitu ostium yang merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani di telinga. Lalu ada tonsila pharyngealis atau adenoidea yang terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsila pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Selanjutnya ada tonsila pharyngealis, juga terlihat pada anak-anak dan mengejar saat pubertas. Selanjutnya ada torus tubarius, yaitu peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Lalu ada torus levatorius, yaitu peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Selanjutnya ada recessus pharyngeus, terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Lalu ada jaringan hipoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa recessus pharyngeus ini yang disebut sebagai tonsila tubaria. Next. Selanjutnya orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris, keduanya dipisahkan oleh ostium faucium yang tadi ya. Lalu ada yang namanya arcus palatoglossus. Palatoglossus itu suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Lalu ada arcus palatoryngeus, yaitu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Lalu ada fossa tonsillaris, yaitu cekungan antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Selanjutnya ada vallecula epiglottica, yaitu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Itu ya, di gambar itu ada. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang yang pertama ada fossa piriformis, yaitu yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring yang berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan benda tumpul akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring yang tadi. Lalu ada aditus laryngis, yaitu pintu masuk menuju laring yang terletak di dinding anterior laryngofaring. Yang kedua ada cor atau jantung. Yang pertama kita bahas struktur eksternal dulu ya. Jadi setiap cor itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostales pada bagian anterior, fasies diafragmatik, dan fasies pulmonalis. Basisnya itu mengarah di bahu sebelah kanan, sedangkan apexnya mengarah di panggul sebelah kiri. Jadi letaknya agak ke kiri dikit, agak bawah. Lalu di basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra, dan apexnya itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, ini jantung ketika kita lihat, yang bagian kiri kita lihat dari ventral, yang kanan pada bagian dorsal. Jadi di jantung itu ada 4 ruang atau 4 katup, yaitu anterium dextrum, anterium sinistrum, ventriculus dextrum, ventriculus sinister. Ada 3 fasies sternocostalis yang tadi itu dibentuk oleh ventriculus dexter dan anterium dexter
Di antaranya terdapat sulcus anteroventricularis, sisi kirinya disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu ada fascia pragmatica, ada fascia pulmonalis. Nah, fungsi dari cor itu sendiri yaitu tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka cor, tempat pelekatan kuspit atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel yang terdiri atas annulus fibrosus, rigor fibrosus, dan septum membranacea. Ketiga kita akan bahas struktur yang kedua berarti kita bahas struktur internal dari cor. Yang pertama ada antrium sedector. Pada bagian halusnya itu namanya sinus venarum cavarum, yang kasar musculus pectinati. Pada bagian halus dan kasar nanti dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam dan sulcus terminalis pada bagian luar. Pada septum interantrial ada fossa ovalis dan nimbus ovalis yang berobliterasi menjadi foramen oval. Lalu ada ostium AV dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter, ada ostium sinus coronaris yang menjadi valvula TBC, ada ostium vena cava inferior yang berkaitan dengan valvula Eustachi. Pada bagian atrium dexter itu dimuarai oleh vena cava superior dan vena cava inferior, lalu ada sinus coronarius dan vena cordis minimae. Selanjutnya ada ventriculus dexter atau ventrikel kanan, yaitu terdiri atas satu ruang kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Ada 3 jenis trabecula carnae, yaitu pertama musculi papillaris, trabecula septomarginalis, dan ada rigi yang biasanya menonjol di bagian dalam. Selanjutnya di situ juga ada terdapat septum interventricular, yaitu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Lalu ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Selanjutnya ada antrium sinister, yaitu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra, ostium AV anterioventricular sinistrum yang menghubungkan dengan si ventriculus sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvula foraminalis. Selanjutnya ada antrium sinister, ya ini dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior dan 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu ada ventricle sinister, yaitu pembentuk apex dari jantung itu sendiri, yaitu di bagian sini miokardi itu lebih tebal dibandingkan dengan yang lain karena fungsinya itu juga lebih berat karena memompa melawan tekanan yang tinggi ke seluruh tubuh. Lalu ada ostium aorta itu yang di atas yang hubungan dengan aorta, lalu ada musculi papillaris. Ini vaskularisasi dari cor itu sendiri. Yang pertama ada aorta ascendens, yaitu yang menuju ke aorta coronaria dextra, bercabang ke ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior. Lalu yang pada bagian gambar kanan itu dari aorta descendens menuju ke arteri coronaria sinistra yang bertabang ke ramus circumflexa menuju ramus marginalis sinistra. Lalu ada ramus interventricularis anterior yang bergabung jadi rami internasal, rami lateralis. Vaskularisasi dari cor, yang A itu dia dari ventral, B dorsal. Itu ada sinus coronarius yang bercabang ke vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena cardiaca parva, dan vena cardiaca posterior. Oke, sekarang kita menuju ke katup jantung. Jadi katup jantung itu ada 4, ada katup yang anterioventricularis, artinya anterioventricularis itu katup yang diantara anterior dan ventrikel, yaitu ada trikuspid dan mitral. Kalau trikuspid itu 3
valvula. Kalau yang netral itu dua valvula atau bisa disebut dengan bikuspid. Lalu ada katup semilunaris, yaitu katup antara ventrikel dan arteri besar. Nah, mungkin langsung bahas ke ini aja ya. Jadi pada gambar A itu katup AV anterioventrikular itu terbuka, lalu katup semilunar itu tertutup, terjadi pengisian pasif darah dari antrium kanan masuk ke ventrikel. Yang B, kontraksi antrium meremas darah. Yang B, kontraksi antrium meremas darah ke ventrikel lebih banyak hingga tuntas sampai habis. Lalu bagian yang C itu mulai ada kontraksi ventricle isovolumetric, tekanan ventrikel menjadi lebih tinggi dari antrium sehingga katup AV tertutup. Tapi katup semilunar belum terbuka. Saat ini tidak ada darah yang keluar atau masuk dari ventrikel. Tekanan ventrikel terus meningkat. Yang D, ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan aorta dan tekanan pada trunci pulmonalis, katup semilunar membuka sehingga sebagian darah keluar dari ventrikel menuju ke aorta maupun trunci pulmonalis. Tekanan ventrikel terus turun di bawah tekanan aorta sehingga katup semilunar menutup. Yang E, saat katup semilunar sudah tertutup, katup AV itu belum terbuka karena tekanan ventrikel itu masih lebih tinggi dari tekanan yang di antrium sehingga darah tertahan di antrium. Nah, ini gambar yang aku sebutin tadi, yaitu yang itu merah itu muskulus papilaris, terus yang itu cordis tendinosus. Itu terus yang atasnya itu berkatup. Selanjutnya dia bahasan ketiga, yaitu kita akan bahas diafragma dan mediastinum. Pertama kita akan bahas diafragma. Nah itu, jadi diafragma itu letaknya di antara bagian toraks dan abdomen, dan si diafragma itu membatasi antara toraks abdomen juga. Oke. Pada diafragma itu terdapat dua bagian, yaitu centrum tendineum dan pars muscularis. Yang pinggir itu pars muscularis, yang tengah itu pars tendineum yang putih gitu. Oke, terus yang pars muscularis yang bagian luar itu ada 3 pars sternalis, costalis, dan lumbalis. Tempat pelekatnya gitu loh. Yang pertama kita akan bahas media pars lumbalis. Pada bagian median arcuate ligamen itu terletak di ventral aorta, persatuan crus dextrum dan sinistrum yang bawah. Lalu pada bagian lateral itu ada penembalan musculus quadratus lumborum, dan medialnya terdapat penembalan musculus psoas mayor. Lanjut, di sini terdapat 3 lubang atau 3 hiatus atau foramen. Yang pertama hiatus aorticus yang terletak di VTH 12 yang paling bawah, yang dilalui oleh aorta, ductus thoracic, vena azygos, dan hemiazygos. Yang atasnya itu ada hiatus esophagus terletak di VTH 10 yang dilalui esophagus juga. Nervi vagus, rami esofagi, dan arteri gastrika sinistra. Lalu atasnya itu ada foramen vena cava morgagni yang terletak di VTH 8 yang dilalui vena cava inferior, phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Ini untuk inervasi dan vaskularisasinya dari diafragma. Divaskularisasi oleh arteri perikardioprenica dextra sinistra, prenica superior inferior, arteri musculoprenica, vena paralel dengan arterinya sama dengan arterinya. Dan untuk inervasinya diinervasi oleh nervus phrenicus, nervus spinalis C3 sampai C5. Selanjutnya ada mediastinum. Di ini mediastinum itu membentang dari angulus sternalis sampai discus intervertebralis antara VTH 4 sampai 5 yang membagi menjadi mediastinum superior dan inferior.
Mediastinum superior, yaitu ada thymus, trachea, esophagus, arcus aorta dan 3 cabangnya, vena cava superior, nephrus vagus, vena laryngeus dan ductus thoracicus. Sedangkan pada mediastinum inferior itu dibagi menjadi 3, yaitu ada anterior depan, ada thymus, nodus lymphaticus, thoracica internus dan tiroid. Yang pada bagian medial yang kuning itu adalah batas antara kavitas pleura dextra dan sinistra, terletaknya di sekitar situ. Ada phrenic atau tadi diafragma, nervus vagus dan yang lainnya. Bisa dibaca di situ juga. Yang pada bagian belakang atau yang hijau itu ada esophagus, vena azygos dan semiazygos, vena aorta descendens. Ya, itu bisa dilihat di gambar kok. Enak kok. Udah, ini daftar pusakanya. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.